Pernah nggak sih kalian pengen banget ngajak PC kalian jalan-jalan, entah itu ngerantau keluar kota ataupun sekedar cuma liburan. Tapi kayaknya nggak mungkin banget deh kalau PC kalian segede gini. Lyric Casing ITX kebanyakan punya desain simple, elegan, dan nggak banyak fitur. Dan bukan kalian banget lah yang kayak gitu. Kalian yang gamer, suka bling-bling, suka casing yang gahar, kayaknya nggak cocok buat casing ITX. Tapi semua berubah karena gue menemukan casing ini. Ini adalah Silverstone RVZ03, casing mini ITX Slim yang punya desain gagah dan juga bling-bling. Penasaran kan gimana casingnya? Langsung aja let's check it out. Halo semua, balik lagi sama gue Rizky Fidian dari Garuda Teknologi Nusantara. Seperti yang udah kalian tahu nih, di samping gue ini udah ada casing Silverstone RVZ03 yang akan kita bahas sama-sama. Menurut gue casing ini adalah casing yang all in banget buat kalian nih, para pecinta casing ITX. Karena casing ini punya segala kelebihan dan segala fitur yang kebanyakan itu nggak dimiliki sama casing-casing mini ITX lainnya. Tapi sebelum kita lanjut lebih dalam nih membahas casing ini, baiknya kita lihat dulu spesifikasi lengkapnya. Silverstone Raven 03 ini punya bodi yang gagah dengan bodi metal di kedua sisinya dan plastik premium yang ada di bagian depan, atas, dan bawah casing ini. Untuk warnanya, Silverstone kasih dua pilihan warna berbeda. Ada hitam dan putih, dan kebetulan yang akan kita review kali ini adalah yang warna hitamnya. Kalau dilihat-lihat dari desainnya nih, RVZ03 ini cocok banget disandingkan sama PS5. Karena bentuknya slim, sama kayak PS5. Ukurannya hampir sama tentunya dengan ketebalan dan bobot yang jauh lebih berat. Casing ini punya volume 14,6 liter. Kalau terdengar 14,6 liter kayaknya cukup kecil ya buat casing-casing ITX lain. Tapi sebenarnya casing ini 41% lebih besar daripada casing yang sebelumnya gue punya, yaitu Fractal Design Note 202. Tentu ukuran yang besar juga pastinya ngasih fitur yang jauh lebih banyak dari casing gue sebelumnya. Contohnya aja, casing ini bisa nampung 4 SSD atau hard disk 2,5 inch. Terus dia juga punya clearance untuk CPU cooler sampai 83 mm. Artinya kalian bisa ngasih CPU cooler yang lebih powerful dibandingkan casing-casing mini ITX lainnya. Casing ini juga memungkinkan kita bukan cuma pakai motherboard ITX, tapi juga bisa menggunakan motherboard DTX. Artinya lebih banyak pilihan buat kalian build di casing ini. Dan yang paling mengejutkan buat gua, casing ini bisa pakai power supply ATX. Casing kecil bisa pakai power supply ATX. Itu yang membuat ketebalannya lebih tebal sih daripada PS5 atau casing gua sebelumnya. Tapi tambahan PSU ATX ini bisa membuat pilihan untuk power supply itu lebih banyak lagi. Nah, penggunaan PSU ATX ini yang menurut gua menarik sih. Mengingat kalau PSU SFX itu pilihannya nggak terlalu banyak dan harganya itu jauh lebih mahal daripada kebanyakan PSU ATX. Tapi menggunakan PSU ATX di sini bukan tanpa kekurangan. Kalian harus mengorbankan satu slot SSD atau harddisknya 2,5 inch-nya. Dan kabel manajemennya pasti juga akan lebih rumit karena PSU ATX itu punya kabel yang lebih panjang dibandingkan PSU SFX. Tapi kalau kalian mau mengorbankan semua itu, pakai PSU ATX di sini jadi sangat masuk akal kok buat kalian. Apalagi kalau kalian yang baru upgrade dari casing tower ke casing slim ITX kayak gini. Jadi PSU-nya nggak perlu diganti, lebih hemat budget. Nah, gua ketemu kendala nih saat ngerakit casing ini. Sebelumnya gue menggunakan PSU SFX ya dari Thermaltake, dan saat masuk ke casing ini itu nggak bisa masuk karena bracket yang ada di sini itu ATX. Jadi gua harus beli lagi adapter dari SFX ke ATX. Karena casing itu nggak menyediakan ya. Yang menyediakan biasanya vendor-vendor dari power supply. Tapi kebetulan power supply gue udah lama dan adapternya udah entah kemana. Jadi gue harus beli lagi dan gue untungnya dapet yang 3D printing kayak gini, murah banget harganya. Jadi bisa masuk
power supply gue, dan gue bisa ngerakit di casing ini. Nah, gue harus mention soal cable management nih di casing ini. Menurut gue ngerasa leluasa banget saat ngerakit casing ini. Karena mungkin kalau gue udah lama banget make ITX, jadi gue udah beberapa kali ganti casing ITX, dan gue bisa dibilang udah veteran lah dalam merakit komputer ITX. Jadi untuk cable management gue udah cukup berpengalaman. Karena bentuknya yang lebih tebal dari casing lain dan bisa ATX juga, jadi banyak ruang yang bisa gue pakai buat numpuk-numpukin kabel, atau banyak-banyak ruang juga yang bisa gue pakai buat ngumpetin kabel yang berlebih. Masih soal kabel nih, gue ada concern sama kabel USB 3-nya. Karena USB 3-nya ini adanya di depan ya. Pasti USB 3 buat casing. Adanya di depan dan posisinya itu ada di sebelah kiri saat berdiri. Dan posisi ini kalau kalian lagi pasang VGA kalian panjangnya 3 fan lah VGA-nya, itu akan mentok sama USB 3-nya. Dan bikin USB 3-nya itu, kabel USB 3-nya akan bending. Sebenarnya nggak apa-apa sih, tapi gua agak keganggu aja saat neken USB 3-nya biar VGA-nya bisa masuk. Mungkin kalau USB 3-nya dipindah ke sisi kanan, itu akan lebih convenient lagi dan nggak akan bisa bikin bending karena bentrokan sama VGA. Dan pastinya cable management akan lebih baik lagi kalau kayak gitu. Terus ada satu lagi nih yang bikin gua agak concern sama casing ini, yaitu ARGB controllernya. Jadi LED yang ada di depan ini dia akan nyolok ke controller yang ada di dalam. Controller ini bisa mengontrol RGB yang ada di depan menggunakan motherboard yang biasa kita pakai lewat software, atau menggunakan tombol reset. Jadi tombol reset ini tersambung ke controllernya. Dan kalau motherboard kalian nggak support ARGB, kalian bisa kontrol lewat tombol reset buat ganti-ganti warnanya. Dan gue lihat ya, itu edition yang baik sebenarnya. Cuman kalau gue lihat ARGB controller ini khusus slotnya. Jadi slotnya itu ada 6 slot ARGB-nya dan khusus kabelnya. Jadi nggak bisa dipakai sama kipas lain, nggak bisa dipakai sama perangkat RGB lain. Jadi itu khusus. Dan kita juga dapat kabel extendernya dan nggak masuk akal kalau gue bilang. Gue nyari-nyari info di YouTube, gue nyari info di manual book, nggak ada yang bilang soal extender ini bisa dipakai buat kemana. Dan ARGB controller ini bisa dipakai buat apa lagi. Karena gue udah coba-coba kipas-kipas RGB yang gue punya, itu nggak ada yang masuk. Ya, tau lah controller slot ARGB itu kayak apa, dan ini beda banget. Jadi nggak bisa masuk. Dan yang bisa masuk cuma LED strip yang ada di depan ini. Kalau menurut gue sih, mungkin Silverstone bisa ganti kabel ARGB yang ada di depan ini. Masih bisa lewat controller, tapi ada tambahan untuk ke motherboard langsung menggunakan slot ARGB yang biasa, yang 3 pin itu, 3 pin 5 volt. Itu bisa langsung ke motherboard. Jadi kita nggak perlu lewatin controllernya lagi, karena itu ngebuang juga sih. Gue tadinya pengen buang controllernya, pengen gue lepas controllernya, tapi ternyata kabel dari LED ini nggak bisa dipakai kalau nggak pakai controller. Jadi ya kita ketahan banget sama itu sih. Terus satu lagi yang bikin gue agak frustasi juga, gue frustasi banget sama ini. Jadi controllernya itu masih di controller ya, controllernya itu butuh power ya, controllernya butuh power. Dan lu tahu power dari mana? Molex bro. Molex. Gue udah beberapa kali ganti casing, gue nggak pernah make Molex gue karena power supply gue itu modular, jadi Molexnya itu ada di dalam kotak terus, nggak pernah gue pakai. Dan saat pakai casing ini gue harus keluarin itu kabel Molex dan gue harus pasang satu modular kabel lagi untuk power controllernya. Kenapa nggak pakai SATA atau yang kayak gue bilang tadi, langsung aja ke motherboard, nggak usah lewat controller, karena itu wasting banget. Slotnya banyak nggak kepake, extender juga nggak kepake, dan harus pakai power tambahan. Wow, itu mengganggu banget sih buat gue. Mungkin kalau nanti ada revisinya bisa controllernya dibuang atau jadi option aja, jadi bisa langsung ke motherboard. Itu akan jauh lebih baik lagi. Selanjutnya dari sisi airflow nih, karena casing ITX pasti kalian concern sama panas, pasti kan? Karena casing ITX itu kecil, jadi airflow-nya akan cukup unik kali ya tiap casing.
Dan menurut gua casing ini adalah casing Mini ITX Slim yang punya airflow terbaik. Selain punya airflow terbaik, dia juga ngasih 2 fan slim. Jadi kita nggak perlu beli fan slim lagi karena sebelumnya gue udah beli banyak fan slim dari Noctua dan itu mahal banget. Dan di sini udah dikasih 2 fan slim yang ada di depan CPU dan di depan GPU. Jadi kalian bisa pakai itu aja dan airflow-nya udah bagus banget. Terus di bagian atas bawah juga kalian dapat lubang-lubang yang bisa mengeluarkan udara panas. Jadi kalau gua baca di website Silverstone untuk RVZ03 ini, positive pressure sangat disarankan. Apa sih positive pressure itu? Positive pressure adalah setiap fan yang ada di casing ini menggunakan metode intake. Jadi semua angin ditarik ke dalam dan keluarnya itu dari ventilasi-ventilasi yang ada. Jadi menciptakan atmosfer yang lebih padat daripada atmosfer di luar. Otomatis udara panas akan keluar dengan sendirinya. Itu positive pressure. Bukan cuma fan yang dikasih, tapi kita juga dapat 3 dust filter. Dan dust filternya ini terasa premium banget. Dia fine mesh banget. Jadi menurut gue debu nggak akan masuk dengan mudah lah kalau pakai dust filter ini. Dan kalian harus pakai kalau pakai casing ini. Dan saat gue ngerakit casing ini, gue nemuin suatu hal juga. Ternyata casing ini support AIO water cooling. Gila banget, casing slim ITX support water cooling. Tapi nggak disebutin nih, kalau di websitenya nggak disebutin water cooling 120 mm atau 240 mm yang support di sini. Tapi kalau gue lihat, gue nggak sempet nyoba nih. 120 pasti support, mau ditaruh di atas prosesor atau di bagian GPU itu support. Tapi kalau gue lihat, kalau kita nggak pakai GPU atau pakai GPU yang low profile, yang kecil, kalian mungkin bisa pakai water cooling 240 mm di bagian GPU-nya. Pasti banyak pengorbanan, tapi gue rasa sih bisa. Nah, tapi akhirnya yang akan kita pertanyakan adalah suhu, bener nggak? Dengan semua fiturnya, dengan semua komponen powerful yang bisa kalian masukkan ke sini, pasti kalian akan bertanya, suhunya berapa sih? Apakah airflow yang tadi gue udah sebutin itu cukup untuk mengeluarkan suhu panas yang ada di casing ini? Jangan khawatir, pertanyaan kalian akan terjawab di sini karena gue akan tes dengan stress test dari rendering dan stress test dari gaming, yang mana akan mempresentasikan kegiatan sehari-hari kalian dalam menggunakan casing ini dengan load yang cukup tinggi. Dan gimana sih casing ini bisa mengeluarkan udara panas sehingga menjaga komponen kalian bisa adem. Tapi sebelum kita masuk ke stress testnya, kita lihat dulu spesifikasi komputer yang akan gue pakai untuk menguji casing ini. Yang akan gue uji adalah Cinebench R23 yang gue looping selama 10 menit. Yang pertama, untuk scenario rendering. Untuk scenario gaming, gue akan tes Firestrike Combine Test untuk CPU dan GPU selama 10 menit juga yang gue looping. Dan gue akan menguji Time Spy yang dijalankan di grafik test kedua dan di looping juga selama 10 menit. Cara gue mendapatkan hasil 10 menitnya itu adalah gue melakukan stress test selama 5 menit dan gue akan reset HW info gue untuk mengambil data saat full load. Jadi bukan data saat idle dan full load, tapi saat full load aja yang gue ambil. Maksimum dan average-nya. Gue akan lakukan itu di setiap testing. Tapi bukan cuma itu, gue akan bandingkan juga sama casing gue terdahulu, yaitu Fractal Note 202, yang mana lebih tipis dan gue rasa airflow-nya lebih kurang ya. Tapi gue akan mencoba konfigurasinya kurang lebih akan sama antara casing yang Fractal dan Silverstone. Oke, untuk tesnya gue butuh contekan nih, karena ya mainan data. Oke, untuk pertama yang akan gue lihat adalah suhu di BIOS. Suhu di BIOS yang gue lihat itu di Fractal Note 202 CPU-nya ada di 56 derajat Celcius di BIOS loh ya. Belum masuk Windows, artinya di BIOS dia udah nyampe 56 derajat. Sementara saat kita pakai Silverstone ini suhunya hanya di 45 derajat. Wow.
jauh banget penurunannya karena ada fan di depannya itu. Suhu VRM ini juga turun drastis banget, dimana di Note mendapatkan 49 derajat dan di Silverstone mendapatkan 35 derajat. Suhu chipset juga turun drastis dari 60 sampai ke 47. Selanjutnya idle di Windows. Ini idle gue harus tungguin sekitar 5 sampai 10 menit sampai benar-benar idle, sampai semua program startup udah jalan. Dan kita mendapatkan hasil sebagai berikut. Untuk CPU-nya, yang tadinya 60 turun 6 derajat jadi 54. Suhu sistem juga turun dari 52 jadi 48, VRM turun dari 50 jadi 42, chipset juga turun dari 59 jadi 52, SSD karena ada di depan chipset ya kalau di PC gua, itu turun dari 52 ke 43. Tapi suhu GPU ini sama 46 karena kipasnya nggak muter ya kalau lagi nggak load. Terus gue melakukan Cinebench R23 ini akan mensimulasikan rendering menggunakan CPU ya. Jadi CPU average-nya saat full load nih di Note 202 gue mendapat suhu 92 derajat Celcius. Yang mana saat menggunakan Silverstone mendapatkan 86 derajat Celcius. Lumayan banget kan turunnya. Terus CPU maksimumnya gue mendapat di Note 202 itu ada di 93 derajat dan di Silverstone masih di 86 derajat. Jadi tertahan di situ dia. Nah, senario gaming gue menggunakan Firestrike Combine Test. CPU-nya dari 75 derajat jadi 69 derajat, sistemnya sama 53 derajat, VRM-nya 52 jadi 46, chipsetnya 61 jadi 56, SSD-nya tadinya 53, SSD gue health-nya turun terus karena kepanasan. Jadi 47, jauh banget turunnya. Dan GPU-nya tadinya 72 jadi 69. Nggak terlalu banyak ya kalau di GPU ya. Tapi turun. Terus Time Spy gue menggunakan Graphic Test 2 yang di looping juga. Nah, yang lainnya kurang lebih sama kayak Firestrike. Tapi GPU-nya gue ada anomali di sini. GPU-nya dia lebih panas. 1 derajat sih, cuman ya tetap lebih panas. Tapi masih batas normal ya, batas wajar sih buat GPU-nya. Jadi angka segini nggak ada masalah. Jadi setelah gue melakukan pengujian yang tadi, gue menyimpulkan kalau casing ini adalah casing yang ganteng, punya banyak fitur dan juga adem. Apalagi ada RGB-nya, tambah makin keren banget. Dengan harga 1,8 jutaan menurut gue ini worth it banget sih buat kalian yang penyuka casing Mini ITX ataupun yang baru pengen pindah ke Mini ITX yang model slim kayak gini, karena worth it banget sih pakai casing ini buat kegiatan sehari-hari. Nah, selanjutnya menurut kalian gimana nih sama casing ini? Kalian mau beli atau enggak nih? Langsung komen aja di bawah dan jangan lupa juga buat like, share, dan subscribe channel ini. Dan kalau kalian ada rekomendasi casing yang pengen gue review atau kalian pengen tahu gimana casingnya, kalian bisa langsung kontak gue di YouTube, di Instagram, di Facebook, dimanapun untuk diskusi langsung sama gue. Oke, makasih yang udah nonton. Gue Rizky Fidan dari Garuda Teknologi Nusantara. Bye-bye guys.